Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, mahasiswi kelas B Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai e-commerce. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu definisi e-commerce. Definisi e-commerce menurut ahli. Nah, menurut Hartman Amir tahun 2000 dalam bukunya yang berjudul Net Ready Strategies for Success in the Economy, e-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa antara dua bisnis institusi atau B2B maupun B2C. Nah, kemudian definisi e-commerce menurut saya yaitu e-commerce itu adalah sekumpulan teknologi digital yang mewadahi suatu perusahaan dengan konsumen dalam proses transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi. Selanjutnya yaitu kerangka kerja e-commerce. Nah, dengan bermodalkan sebuah website atau homepage, penjual atau seller dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan. Di sisi konsumen sebagai calon pembeli atau buyers, internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Nah, pertukaran informasi dalam arena ini dapat dilakukan secara satu arah maupun melalui beragam produk elektronik seperti komputer, telepon, faks, dan televisi. Nah, proses bisnis dalam e-commerce ada dua. Yang pertama yaitu information sharing. Jadi information sharing ini prinsip si penjual di dalam proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip pembeli yaitu berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari jasa yang diinginkannya. Dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya proses bisnis yang kedua dalam e-commerce itu pemesanan produk. Nah, dua pihak yang bertransaksi sudah selayaknya harus melakukan aktivitas perjanjian tertentu. Sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entiti bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDI atau Electronic Data Interchange atau extranet. Oke, kita masuk pada sejarah e-commerce. Jadi, lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Nah, kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996, muncul di Viacom, Intrabumi atau Dinet. Nah, yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilahnya tersebut itu kemudian dinamakan sebagai cash on delivery atau COD. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, kemajuan teknologi hadir pula toko online. Kemudian inilah titik mula muncul e-commerce di Indonesia.
kita masuk pada evolusi e-commerce di era 5.0. Nah, Indonesia pun siap menghadapi perubahan menjadi society 5.0, di mana sejumlah besar informasi dari sensor wilayah fisik diakumulasikan ke dalam wilayah maya atau cyberspace. Dalam cyberspace, big data dianalisis oleh artificial intelligence atau AL. Nah, pemerintah juga berupaya mengakselerasi pembentukan talenta digital dan pengembangan ekonomi digital dengan melakukan pembangunan infrastruktur seperti akses internet 5G dan data center. Dengan teknologi 5G ini akan mendorong evolusi teknologi industri di e-commerce. Karena e-commerce diperkirakan menjadi bagian paling berpengaruh di ekonomi Indonesia sampai tahun 2025. Selanjutnya kita masuk di peranan e-commerce dalam bisnis. Peranan e-commerce dalam bisnis itu menggantikan segala sesuatu yang bentuknya fisik menjadi non-fisik. Seperti yang pertama, pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya secara fisik antara penjual dan calon pembeli digantikan oleh pasar virtual yang mempertemukan mereka yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua itu uang kertas atau koin yang biasanya digunakan sebagai alat pembayaran digantikan oleh uang digital atau digital money. Next, produk-produk semacam dokumen, gambar, audio, dan video yang biasanya dijual secara fisik telah diubah menjadi serangkaian kode digital yang siap ditransfer kapan saja. Kemudian, peranan e-commerce bagi UMKM di Sulawesi Selatan. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Sulawesi Selatan didorong untuk melakukan transformasi digital atau istilahnya yaitu go digital, sehingga peranan e-commerce menjadi sangat penting karena menjadi solusi bagi pelaku UMKM. Dengan begitu mereka dapat meningkatkan penjualan tanpa melanggar protokol kesehatan. Nah, peranan e-commerce bagi UMKM ini, e-commerce bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk memasarkan produk secara online. Terus dengan adanya platform seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain memudahkan UMKM atau para pelaku UMKM memperkenalkan produk mereka lebih luas. Selanjutnya masuk ke tipe e-commerce, yaitu yang pertama B2B atau business to business. Perusahaan yang masuk dalam tipe B2B ini yaitu Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia telah mengembangkan e-commerce business to business dengan menyediakan corporate online dan agensi online. Garuda Indonesia menawarkan program layanan Garuda Online Shell bagi perusahaan yang ingin mendaftar menjadi partner Garuda Indonesia. Bagi penjualan tiket dapat bergabung dalam program tersebut. Selanjutnya yaitu consumer to consumer atau C2C. Nah, e-commerce yang menggunakan tipe ini yaitu Shopee. Shopee menjadi pihak ketiga yang menyediakan platform online dengan memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Dengan website yang tersedia berfungsi mempertemukan antara pembeli dan penjual serta memfasilitasi transaksi jual beli online.
Metode yang sering dilakukan adalah cash on delivery atau COD. Next yaitu consumer to business atau C2B. Nah, perusahaan yang masuk dalam kategori ini yaitu freelancer web designer. Jadi mereka itu menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan jasanya. Selanjutnya yaitu B2A atau business to administration. Nah, yang masuk dalam kategori ini yaitu perusahaan yaitu pajak online, yaitu pajak.go.id. Jadi perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Nah, perusahaan diharuskan untuk mengisi jumlah persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan. Setelah itu diteruskan dengan proses transaksi. Selanjutnya offline to online. Jadi yang masuk di sini itu sebagai contoh perusahaan Gojek. Gojek bisa menggunakan dua saluran sekaligus, baik itu online maupun offline. Tetapi yang paling sering digunakan yaitu online. Dengan menggunakan aplikasi Gojek, pelanggan bisa memesan ojek online di platform tersebut. Selanjutnya B2G atau business to government. Yang masuk dalam kategori ini yaitu perusahaan clue.co.id. Nah, pemasaran sektor publik yang meliputi produk dan layanan pemasaran kepada para agen pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran yang terintegrasi, seperti komunikasi berbasis web. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi-materi saya mengenai e-commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.